Alhamdulillah, satu kegiatan yang luar biasa. Ini memang sudah digagas sejak lama. Maksud dan tujuan kita adalah yang pertama tetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kula hormati, berkenaan dengan bulan Ramadan ya. Alhamdulillah, wajib bagi kita untuk bersyukur. Yang pertama, bertemu dengan bulan suci Ramadan ya. Kita memasuki bulan Rajab, disuruh berdoa sama Allah Subhanahu wa taala ya. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan hantarkan umur kami sampai dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ini kita harus bersyukur banget, wajib syukur. Matur nuwun karo Gusti Allah. Kita ini hamba yang terpilih, hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dipanjangkan umurnya bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tapi yo eneng sing ora seneng ketemu karo sasi Ramadan. Ya ora. Teko ora ono. Teko ya tiru-tiru Ustaz Fauzi gitu. Ndi wong ini? Di foto kan, di foto. Jadi awake dhewe kudu matur karo Allah. Tenang. Kesempatan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah itu diingatkan oleh malaikat Jibril. Ya Rasul, saya akan berdoa. Tolong aminkan ya. Itu malaikat Jibril berdoa. Saya akan berdoa, tolong aminkan. Nah, doanya malaikat Jibril apa? Ketika Rasulullah naik tangga pertama itu beliau mengucapkan amin. Tangga kedua amin. Tangga ketiga amin. Kemudian Rasulullah, para sahabat bertanya, kenapa ya Rasul? Kok tiba-tiba panjenengan kok amin 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 ya? Terus Rasulullah SAW menjelaskan pada para sahabat, ya tadi saya kedatangan malaikat Jibril. Malaikat Jibril minta saya untuk mendoakan. Nah, doanya apa? Satu ya. Doa yang pertama yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan kok dia tidak sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk golongan orang yang celaka. Orang yang celaka. Maksudnya bagaimana? Sudah ketemu dengan bulan Ramadan kok tidak memanfaatkan bulan Ramadan. Ini termasuk didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Kalau yang berdoa itu malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah, kira-kira diterima enggak doanya? Terima. Kalau doanya kita, saya dan sampean mungkin diterima. Wong salate wae njaluk sing cepet ya. Njaluk sing cepet, njaluk sing patang rakaat hasbi. Suratannya pendek-pendek. Oleh tepak. Ngomongnya teko. Ketoke nang buri. Saiki masalahnya apa? Nek nganggo Jawa, Mas Wardi ora dunung. Tapi nek nganggo bahasa Indonesia Pak Klef ora dunung ya. Angel iki. Wes, itu amin yang pertama. Jadi monggo sasi Ramadan kita manfaatkan betul. Minimal ayo kita berpuasa di bulan Ramadan. Minimal. Ya. Kalau tidak bisa 30 hari, ya dilatih lagi. Seminggu lah, seminggu atau minggu pertama dan minggu terakhir ya. Badannya disedewe. Puasa itu puasa, di tengah-tengah nggak puasa, wah lapar Pak, nggak kuat, panas. Nanti di akhir masa Ramadan puasa lagi. Lebarannya ya. Pertama. Kalau nggak, gimana Pak Blat? Puasa kendang. Ya. Kalau nggak puasa, nggak kuat 2 minggu ya latihan puasa bedukan. Puasa bedukan itu ikut sahur, nanti jam 12 siang buka. Ya. Kayak aku senang buri. Nah, terus, oh Mas Joko guyu ya. Ketenger puasa bedukan ya. Nah nanti dari jam 2 puasa lagi sampai maghrib, ikut buka bersama. Ayo.
Itu dilatih seperti itu, jangan sampai 30 hari ini tidak puasa sama sekali. Nanti kita termasuk orang-orang yang rugi dan betul-betul rugi. Siapa tahu kita nggak ketemu lagi dengan bulan puasa yang akan datang. Ya. Padahal bulan puasa sudah diumumkan, sudah dikatakan bahwa man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, ya, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni semua dosanya. Diampuni semua dosanya, baik yang kecil, yang besar, sengaja mungkin tidak sengaja, itu diampuni. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang seperti itu kok kita sia-siakan? Sayang sekali. Kecuali memang kita betul-betul nggak kuat, Pak, betul-betul nggak kuat, Pak. Panas, ngelak dan sebagainya. Tukang bangunan itu ya, tukang bangunan atau tukang bensin. Itu mungkin tukang gergaji ya, agak berat. Kalau tukang gergaji itu di bawah dak enak ya. Kalau nggak puasa ya kebangetan. Ya, jadi jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini. Ya. Kemudian amin yang kedua, kata Rasulullah SAW, siapapun, ya, siapapun yang masih punya orang tua, ya, yang punya orang tua, kok sampai kita tidak masuk surga, ya, karena kita menyia-nyiakan orang tua, maka kita termasuk orang yang celaka, ya, orang yang celaka. Banyak sekali di antara kita, ya, itu masih sangat-sangat tidak hormat dengan orang tua, ya. Kadang-kadang membentak, kadang-kadang ya tidak ramah dengan orang tua. Di Quran saja sudah disebutkan, wala taqul lahumma uffin wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Berkata, ngono sama orang tua itu nggak boleh, itu berdosa. Apalagi sampai bentak, apalagi sampai memerintah ini itu, ya. Kalau orang tua memerintahkan kita, Pak Klep, kalau tuh kopi soft next to, kesel Pak, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, kalau kita tidak merawat orang tua, tidak menghormati orang tua, sampai orang tua meninggal bukan, kita termasuk orang yang celaka. Kemudian yang terakhir, barang siapa yang mendengar nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bersolawat, ya, tidak bersolawat, itu kita didoakan akan menjadi orang yang celaka. Maka ketika disebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian meneruskan hadis yang disampaikan oleh Ustadz Fauzi tadi malam, ya, biar kita kumplitkan, ya, biar kita kumplitkan. Tadi malam Ustadz Fauzi itu mengatakan, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ati asya. Tidak akan bisa bergerak kaki-kaki manusia di hari kiamat, bergerak maksudnya berpindah-pindah, kecuali dia akan ditanyakan 4 perkara. Jadi sebelum ditanyakan 4 perkara kita tidak akan bisa bergerak kaki. La tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ati asya. Yang pertama, an umrihi fima afna. Ya. Yang pertama ditanyakan umurnya dihabiskan untuk apa? Ini loh, ya. Umurnya dihabiskan untuk apa? Ini yang menjadi pertanyaan kita bersama. Kita selama ini di Suriname ngapain? Kerja pagi, sore, siang, malam tanpa memperhatikan tentang ibadah. Oh ya teko. Tolong, ini betul-betul diperhatikan, ya. Siang, pagi, sore, malam kita bekerja tanpa memperhatikan ibadah, nanti akan dipertanyakan di hari kiamat. Dulu kamu ngapain? Umurmu dihabiskan untuk apa? Umurmu dinteknya ngopo? Nah
nek sosok gue foya-foya kok, gue senang-senang kok, nah, nanti harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Kemudian yang kedua, an rizqihi, dipertanyakan rizkinya itu dari mana asalnya, kemudian bagaimana mentasarrufkannya. Nah, ini penting. Jadi akan dipertanyakan kerja kita itu dari mana, rezeki kita itu dari mana, halal apa enggak, syubhat apa enggak, gitu. Jangan-jangan ada korupsi, itu tidak korupsi uang, korupsi waktu juga termasuk bisa menjadi hal yang syubhat, ya. Sudah ditetapkan jam sekian sampai jam sekian, kok nyolong waktu gitu ya, nyolong waktu, itu bisa jadi menjadi barang yang syubhat. Oleh karena itu, mari kita hati-hati bersama. Kemudian rezeki yang sudah kita dapatkan, kemana akan ditasarufkan? Nah, ini yang penting. Kemana akan ditasarufkan? Untuk foya-foya, apa untuk keluarga, atau untuk sebagian kita amalkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Maka alhamdulillah, mari kita mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dari Pawani itu mengadakan penggalangan dana untuk yatim piatu dan kaum du'afa. Alhamdulillah, malam hari ini akan kita tasarufkan, akan kita serahkan bantuan itu kepada yang berhak. Kebetulan putunya Pak Matawi ini yatim, ya. Yatim bukan piatu, dia memang tidak bersama ibunya, ya. Jadi sekarang kami pesantrenkan, kita pesantrenkan bersama. Sekarang masih pesantren di Paramaribo, ya. Dan insya Allah donasi dari teman-teman sekalian itu sangat-sangat membantu, sangat-sangat membantu. Bahkan Rasulullah pernah berjanji, ana wakafilul yatimi fil jannati hakada. Saya bersama orang yang mengelola anak yatim ini seperti jari tengah dan jari telunjuk, besok di surga, besok di surga. Bagaimana kita nggak beruntung? Rasulullah itu jannatul firdaus, jannah yang paling tinggi derajatnya. Kita berdampingan seperti jari telunjuk dan jari tengah. Artinya kita bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita jangan segan-segan kalau memang punya kelebihan rezeki, jangan lupa meskipun 1 SRD, 2 SRD, ayo sisihkan, terutama untuk fakir miskin dan anak yatim. Itu penting sekali, karena nanti akan dipertanyakan, hartamu dikemanakan, hartamu dihabiskan untuk apa, ya. Bawa ya teko. Ya, jadi itu dua, akan ditanyakan rezekinya dari mana asalnya, kemudian kemana ditasarufkan. Kemudian yang ketiga, akan ditanyakan ilmunya. Ya, ilmunya itu diamalkan untuk apa? Kita sudah belajar Islam, ya, kita agama Islam, belajar sholat, belajar ngaji. Kira-kira diamalkan nggak ini sholatnya? Ada nggak yang masih tidak sholat di sini? Mana orangnya? Ada. Teko nggak? Ya. Apalagi yang namanya sholat itu ilmu yang harus diterapkan terus. Sholat itu tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Orang yang tidak sholat berarti merobohkan agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin, faman tarukaha faqad hadamaddin. Jadi orang yang sholat berarti orang yang mencakap agama. Kemudian ada lagi hadis mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Besok di hari kiamat yang akan pertama sekali dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, baiklah semua amalnya. Kalau sholatnya jelek, jeleklah semua amalnya. Awas. Jadi di sana nanti ditanyakan, bukan ditanyakan hartanya atau apa, tapi sholatnya dulu. Ben sholat apa ora? Sholatnya piye?
Ya, sholatnya gimana? Bagus apa enggak? Nah, kalau sholatnya coveran dan di cover, ya, nanti merusak amal semuanya. Tapi kalau sholatnya disiplin, bagus dan sebagainya, insya Allah kita akan bagus semua amal. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kaitannya dengan bulan suci Ramadan ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah di bulan Ramadan. Insya Allah kita termasuk orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, orang yang diampuni dosanya. Amin. Dari yang kecil sampai yang besar. Amin. Ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Bahkan wa ma ta'akhkhara, dosa-dosa yang akan kita berbuat sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, kita bersambung di lain kesempatan karena udah malam ya. Saya yakin pada udah ngantuk. Insyaallah nanti untuk minggu depan kita mencari lokasi di Latur Camp ya, Pak Asep. Kalau enggak ya di Waterland atau di mana, silakan nanti kita cari tempat. Pokoknya yang penting diinformasikan, kalau bisa tambah pesertanya biar semakin ramai. Dan besok persiapan Pak Fuad ya, untuk petugas yang akan datang, Pak Fuad ceramah, kemudian Pak Asep ngimami ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya maaf. Atau Pak Suwadi yang ngimami? Baik. Begitu. Baik, kalau sebelum kita tutup, kita saksikan bersama hasil penggalangan dana untuk anak yatim akan kita serahkan ke Pak Matawi selaku ahli waris. Selaku yang mengelola anak yatim, mohon untuk Pak Asep atau Pak Fuad bisa menyerahkan bantuan itu, silakan. Diamplopin bawa sini. Monggo Pak. Anu kamera, siap. Silakan Pak Asep. Dari sana, sebelah sana. Penyerahan bantuan untuk yatim. Ya, terus satu lagi. Kita mau dia ya, mantan tompo, semoga bisa bermanfaat. Terus dia sekolah. Iya. Baik, Pak turun Pak Matawi, monggo dengan balik. Ya Allah. Ya, dengan balik. Kemudian ini ada sumbangan dari salah satu apa namanya? Sumbangan saking sedulur Holland Pak Greg. Ya, sedulur Holland jenenge Pak Ian. Pak Kasian. Nah, Pak Kasian. Monggo Pak Hamid ini yang menyerahkan. Total 5.000 SRD ya. Untuk masjid ya Pak. Karena masjid. Ya. Di kamera ya. Belum ada jaminan tentang ada Pak Kasian kami samping Holland semoga amal sampean diterima oleh Allah dan nanti kan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, sebelum kita makan bersama lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk penggalangan dana silakan nanti bisa diteruskan ke Pak Suhud selaku koordinator di Latur, kemudian Waterland Pak Fuad ya, dan Pak Asep silakan. Terima kasih Pak Ustadz Asharadi untuk ceramahnya, siraman hati untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Demikian, terima kasih kawan-kawan atas acara pada malam ini sudah selesai dan
Saya mohon maaf bila ada kesalahan sebagai pembawa acara, dan saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok mama beli lagi, oke? Mohon perhatian, sedikit laporan ya, dari koordinator penggalangan dana. Jadi kami distribusikan setiap penggalangan dana itu menjadi 2 termin. 1 termin untuk backup, 1 termin kita serahkan pada yang berhak. Jadi untuk hari ini kita mendistribusikan ke yatim piatu sebesar 5.000 SRD. Kemudian masuk hari ini 1.300, ada saldo 2.800. Berarti kita punya saldo sampai hari ini 4.100 untuk backup untuk bulan besok ya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyumbang. Insya Allah tidak akan rugi dan tidak akan lasi ya. Insya Allah ini amal yang akan ketemu di hari kiamat. Matur nuwun. Pengumuman sekali lagi, nanti sebelum kita berangkat pulang kita foto bersama. Ya, siap. Ya makan bersama lagi dulu Pak. Ya makan boleh, silakan yang mau makan lagi. Masih ada. Mama tahu Malik. Kolak juga masih ada. Sudah? Sudah.